Oke, perkenalkan nama saya Herlina Veronica dari program studi S1 Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang mengenai inflasi penyebab, dampak, dan biaya sosial. Penyebab, dampak, dan biaya sosial inflasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tersebut dan akan memberikan contohnya. Langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, apa itu inflasi? Jadi, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat berkurang secara signifikan. Kemudian, dampak pada daya beli, masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Kelompok berpenghasilan tetap paling merasakan dampak penurunan daya beli akibat inflasi yang tinggi. Nah, ada juga penyebab inflasi utama, yaitu memahami faktor-faktor utama yang mendorong kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam perekonomian. Inflasi dapat dipicu oleh berbagai faktor ekonomi, melalui dari sisi permintaan, biaya produksi, hingga ekspektasi masyarakat terhadap harga. Demand pull, permintaan melebihi penawaran. Cost plus, kenaikan biaya produksi dan upah. Inflasi struktural, masalah produksi dan distribusi. Ekspektasi inflasi, yaitu perkiraan masyarakat. Dampak inflasi terhadap ekonomi. Inflasi tinggi dapat menekan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Ketika tingkat inflasi melampaui 10% daya beli masyarakat, menurun tajam dan investasi menjadi tidak pasti. Penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian investasi, gangguan tabungan dan pembiayaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, dampak inflasi terhadap masyarakat juga ada. Inflasi memberikan beban berat bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling rendah terdampak. Meningkatnya beban hidup, harga kebutuhan pokok yang terus naik, mengerus daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, ketimpangan sosial, inflasi memperparah kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, ketidakstabilan sosial, tekanan ekonomi memicu keresahan dan konflik di masyarakat. Lanjut lagi ke biaya sosial inflasi. Apa saja biaya sosial yang dibutuhkan oleh inflasi? Inflasi tidak hanya berdampak pada perekonomian secara makro, tetapi juga menimbulkan biaya sosial yang nyata bagi masyarakat, kelompok rentan seperti pensiunan dan pekerja penghasilan rendah, menanggung beban terberat akibat kenaikan harga yang terus-menerus. Ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, meningkatnya kemiskinan dan ketidaksamaan sosial, beban berat bagi pensiunan dan pekerja berpenghasilan rendah, gangguan perencanaan, keuangan keluarga, dan bisnis. Contoh kasus inflasi di Indonesia. Studi kasusnya dampak nyata di lapangan. Pada periode inflasi tinggi di Indonesia dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Harga bahan pokok seperti minyak goreng, beras, dan cabai melonjak drastis. Masyarakat berpenghasilan rendah paling terdampak dengan antrian panjang di pasar tradisional. Menjadi pemandangan umum, pemerintah merespon dengan operasi pasar, subsidi, dan pengendalian harga melalui kebijakan fleksibel dan moneter. Kemudian respon pemerintah, stabilisasi harga pangan, bantuan sosial, dan koordinasi Bank Indonesia dalam
menaikkan suku bunga untuk menekan laju inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Progresi dampak inflasi dari waktu ke waktu. Bagaimana dampak inflasi berkembang dari kenaikan harga hingga krisis sosial? Inflasi tidak terjadi seketika, dampaknya berkembang secara bertahap, dimulai dari kenaikan harga hingga memicu ketidakstabilan sosial yang luas dan mendorong respon kebijakan pemerintah. Yang pertama ada kenaikan harga awal, yang kedua penurunan daya beli masyarakat, yang ketiga ketidakstabilan sosial, yang keempat respon kebijakan pemerintah. Perbandingan sebelum dan sesudah pengendalian inflasi. Bagaimana pengendalian inflasi mengubah kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? Sebelumnya, inflasi tinggi, harga tidak stabil, daya beli masyarakat turun drastis, investasi lesu, dan ketimpangan melebar. Dan sesudahnya, inflasi terkendali, harga stabil, daya beli membaik, kepercayaan investor meningkat, dan kondisi sosial ekonomi pulih. Dari materi yang telah saya bacakan tadi dan saya jelaskan, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa inflasi berdampak luas. Pengendalian inflasi adalah kunci stabilitas ekonomi dan sosial. Oke, jika ada pertanyaan yang kurang paham atau yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, boleh chat WhatsApp ataupun email. Oke, terima kasih.